Media Cina sebut Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di masa depan. Kesuksesan yang diraih oleh timnas Indonesia U16 dan juga U20 membuat media Cina bernama Sohu menilai tim merah putih sebagai kekuatan sepak bola yang wajib diwaspadai di masa depan nanti. Timnas Indonesia U20 baru saja memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berstatus juara grup F di atas Vietnam yang lolos sebagai runner-up terbaik. Sejauh ini baru timnas Indonesia U20 dan Vietnam saja perwakilan Asia Tenggara yang memastikan tiket ke Piala Asia U20 2023. Posisi Thailand masih terancam karena ada grup yang belum memainkan pertandingannya. Kondisi ini memperlihatkan peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara masih berpusat pada timnas Indonesia dan Vietnam dan juga Thailand. Masih dalam laporan Sohu, kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia U20 membuktikan banyak hal. Disebutkan bahwa merah putih harus diwaspadai. Timnas Indonesia kategori usia sudah mengalahkan Vietnam 2 kali, yakni dalam final Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pujian kembali mengalir tak kalah, Sohu mengklaim kalau timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru dari Asia Tenggara. Mereka menilai merah putih kini siap mendobrak dominasi Thailand dan juga Vietnam. Bintang Real Madrid Federico Valverde terpilih sebagai atlet terbaik Uruguay. Federico Valverde mendapatkan penghargaan sebagai atlet terbaik Uruguay setelah performa gemilangnya bersama Real Madrid. Pemain berusia 24 tahun itu pantas mendapatkan penghargaan tersebut setelah memainkan peran utama untuk Los Blancos selama musim 2021-2022. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu memenangkan La Liga Spanyol dan Liga Champions pada musim lalu. Valverde pun berperan dengan memberikan assist untuk gol kemenangan ke gawang Liverpool di final Liga Champions di Paris. Umpan silangnya dikonversi di tiang belakang oleh Vinicius Junior untuk membawa Real Madrid memenangkan trofi Piala Eropa atau Liga Champions ke-14 mereka. Performa apik Valverde itu berlanjut ketika Real Madrid mengawali musim ini. Ia telah mencetak 4 gol dan membuat 2 assist dalam 9 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini. Gabriel Jesus tidak masuk skuad timnas Brazil. Gabriel Jesus mengawali musim dengan baik bersama Arsenal. Ia mencatatkan 4 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan pertamanya sebagai The Gunners. Namun terlepas dari penampilannya, ia tidak termasuk dalam skuad Brazil untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Ghana dan Tunisia. Jesus sekarang bersikeras bahwa dia tidak memiliki perasaan kecewa terhadap manajer timnas Brazil bernama Tite, sembari bersumpah untuk terus berusaha supaya di masa mendatang bisa masuk ke rencana Tite. Jesus pun adalah salah satu dari sejumlah opsi penyerang yang dimiliki oleh Brazil menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Richarlison, Roberto Firmino, dan pemain depan Flamengo bernama Pedro semuanya mampu memimpin di lini depan, dimasukkan dalam skuad dan menyingkirkan Jesus untuk saat ini. Jack Grealish bakal cabut dari Manchester City, Rafael Leo jadi penggantinya. Level performa Leo meningkat drastis dalam 2 musim terakhir bersama AC Milan. Ia bahkan sukses membantu Rossoneri meraih gelar Scudetto. Leo pun terpilih jadi pemain terbaik Serie A 2021-2022 kemarin. Dengan permainannya yang makin bersinar, Milan pun bertekad untuk memperpanjang kontrak sang winger. Kontrak Leo memang baru berakhir pada tahun 2024 mendatang. Namun Milan ingin segera mengamankan tanda tangan winger Portugal tersebut agar ia tidak dibajak oleh klub lain. Namun kini ada kabar terbaru terkait ketertarikan Manchester City kepada Rafael Leo. Laporan itu menyebutkan bahwa City menginginkan Leo bukan karena ingin menjadikannya pengganti bagi Raheem Sterling. Leo diincar untuk menggantikan Jack Grealish. Kabar ini pun diklaim oleh Football Insider. Gosip ini muncul setelah Grealish mendapatkan kritikan atas performanya saat bersua Borussia Dortmund di Liga Champions. Pasalnya, ia mulai kehilangan kepercayaan di skuad Manchester City. Ia pun disebut mengaku bahwa sistem ala Josep Guardiola tak akan memberikannya keuntungan atau manfaat dalam jangka panjang. Calvin Phillips cedera, Jordan Henderson masuk timnas Inggris. Kapten Liverpool Jordan Henderson telah ditambahkan ke dalam skuad tim nasional Inggris asuhan Gareth Southgate untuk jeda internasional kali ini.
Three Lions bakal melakoni 2 pertandingan UEFA Nations League yakni melawan Italia dan juga Jerman. Hendo awalnya tidak masuk ke skuad Inggris karena cedera hamstring, tetapi sang gelandang pulih lebih cepat dan akan bergabung dengan rekan-rekannya di ST Gerson Park. Pemain berusia 32 tahun tersebut menggantikan gelandang Manchester City bernama Calvin Phillips yang dicoret karena mengalami cedera bahu. Karena gelandang yang dibawa oleh Southgate ke jeda internasional pekan ini cukup minim, sang pelatih pun langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Pilihan akhirnya jatuh kepada Henderson, yang dinilai sudah memiliki pengalaman di level internasional dan ia sudah memiliki 69 caps. Tetapi Southgate sepertinya tidak akan memberikan tekanan besar kepada Henderson, mengingat ia baru saja pulih dari cederanya. Memphis Depay sukses buat Xavi terkesan. Di musim panas ini beredar kabar bahwa Depay akan dilepas oleh Xavi. Sang penyerang dilaporkan tidak masuk dalam proyeksi sang manajer untuk musim 2022-2023 karena Xavi sendiri sudah mendatangkan Raphinha dan juga Robert Lewandowski ke lini serang mereka. Hingga penutupan bursa transfer kemarin, Depay pun masih dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Namun karena 1 dan 2 hal transfer itu tidak jadi kenyataan, beredar kabar bahwa Depay kemungkinan besar akan dilepas oleh Barcelona secara gratisan di musim depan. Namun Mundo Deportivo mengklaim bahwa situasinya kini sudah berubah. Menurut laporan tersebut, Xavi memang awalnya ingin melepas Depay, namun ia pun berubah pikiran terhadap sang winger. Depay di awal musim ini memang tidak diberi cukup banyak jam bermain oleh Xavi. Namun sang pemain terus menunjukkan komitmennya di mana ia bekerja keras di setiap sesi latihan di Barcelona. Ia juga selalu tampil apik saat diberi kesempatan oleh Xavi. Jadi sang manajer pun benar-benar terkesan kepada Depay. Laporan itu mengklaim bahwa jika situasi ini terus berlanjut, situasi Depay di Barcelona akan berubah. Sang manajer berpotensi mempertahankan Depay di akhir musim nanti, asalkan Depay pun bisa menjaga konsistensi dan komitmennya di Barcelona. Xavi pun dikabarkan lebih dari senang untuk mempertahankan Depay jika sang pemain bisa mempertahankan performanya tersebut. Paulo Montero kandidat pengganti Massimiliano Allegri. Juventus berpeluang merekrut seseorang yang sudah terikat kontrak untuk menggantikan Massimiliano Allegri jika dipecat, khususnya pelatih tim muda Primavera dan mantan bek bernama Paulo Montero. Hal itu menjadi opsi bagi Juventus karena mereka tidak ingin dihadapkan pada mimpi buruk finansial. Si Nyonya tua memiliki awal yang buruk pada musim 2022-2023 ini. Kalah di 2 pertandingan Liga Champions, hanya memenangkan 2 dari 7 laga Serie A Italia dan menderita kekalahan dari tim terbawah Monza pada Senin kemarin. Allegri pun yang tanpa satu pun trofi bersama Juventus pada musim lalu dihadapkan pada tekanan yang sangat besar. Dilansir dari Football Italia, Allegri memiliki kontrak hingga Juni 2025 yang menghasilkan 9 juta euro per musimnya bersih. Jadi memecatnya akan menjadi mimpi buruk finansial bagi klub. Paulo Montero merupakan seseorang yang sudah dikenal baik karena ikatannya dengan Juventus. Pelatih asal Uruguay berusia 51 tahun itu mengenakan jersey Bianconeri dari tahun 1996 hingga 2005 ketika ia kembali ke Amerika Selatan untuk mengakhiri karir bermainnya. Montero sendiri memulai karir kepelatihannya di Amerika Selatan sebelum kembali ke Italia untuk San Benedetto pada tahun 2019. Pada musim panas ini, Montero ditunjuk sebagai pelatih Juventus U19. Xavi dan Gerard Piqué bertengkar hebat Barcelona sampai tagih janji. Gerard Piqué dilaporkan bersih tegang dengan manajer Barcelona bernama Xavi Hernandez setelah bek veteran Blaugrana itu ketahuan mengeluhkan menit bermainnya. Piqué dan Xavi sendiri pernah bermain bareng di periode tersukses Barcelona, menjuarai 3 Liga Champions dan 5 gelar La Liga bersama-sama. Namun hubungan yang dulunya rekan satu tim itu berubah menjadi hubungan pemain-manajer. Dengan gelandang legendaris itu kini menjabat sebagai pelatih tim Barcelona yang masih diperkuat oleh bek berusia 35 tahun tersebut. Di bawah arahan Xavi, Piqué pun kesulitan bersaing mendapatkan menit bermain. Dia berada di bawah pemain baru bernama Andres Christensen dan Jules Koundé, juga Eric Garcia dan maupun Ronald Araujo. Praktis dia merupakan bek pilihan kelima. Musim ini pun Piqué hanya bermain di 2 pertandingan di semua kompetisi, dengan total waktu bermain hanya 135 menit saja.
Xavi memang perlahan tapi pasti mulai melengsarkan pemain-pemain tua di Camp Nou. Pique pun kini pilihan kelima dan Jordi Alba juga jarang masuk ke starting 11. Pique pun sempat berjanji akan pensiun kalau dirinya bukan lagi starter. Dan laporan tersebut pun mengklaim bahwa dia berjanji akan pensiun akhir musim ini. Mengingat gajinya, Barcelona berharap Pique tidak ingkar janji karena kepergian sang bek veteran akan melegakan kondisi finansial mereka. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.